Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu di Syab dan Syab edisi Ramadan. Dan di hari ini saya mau belajar sama Abi Quraisy tentang makna surah Al-Qadar, Abi Quraisy. Surat Al-Qadar, surat yang berbicara tentang Al-Quran. Berbicara tentang turunnya Al-Quran, berbicara tentang malam mulia yang terdapat di dalam Al-Quran. Uraian ini bertujuan agar umat manusia menyambut kehadiran Al-Quran, memenuhi tuntunan-tuntunannya, dan mempersiapkan diri, mempersiapkan jiwa agar supaya dapat menyambut malam Qadar. Yang ada di bulan Ramadan. Yang ada di bulan Ramadan. Itu tujuannya, itu temanya. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya di malam Qadar. Ada dua hal yang Abi ingin terangkan. Yang pertama, Al-Quran ada menggunakan dua istilah atau banyak istilah, tapi Abi ingin kaitkan dalam konteks turunnya Al-Quran. Terkadang dia berkata nazzala, terkadang dia berkata anzala. Itu beda. Sesuatu yang turun sedikit demi sedikit itu dinamai nazzala. Sesuatu yang turun sekaligus itu dinamai anzala. Karena Allah menggunakan dua kata ini untuk menunjuk turunnya Al-Quran, maka ulama merumuskan bahwa Al-Quran turun dua kali. Sekali turun sekaligus, dan di kali lain turun sedikit demi sedikit. Turun sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia sekaligus. 6.236 ayat. Setelah itu turun sedikit demi sedikit sepanjang 22 tahun lebih. Terkadang turun 1 ayat, terkadang 10 ayat, terkadang itu. Jadi Al-Quran turun 2 kali. Dalam konteks Lailatul Qadar, malam di Ramadan itu anzala. Anzala. Bukan dia katakan nazala. Iya. Jadi itu berarti turun sekaligus. Iya. Ya toh? Iya. Okay. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Pakai anzala. Yang kedua yang kita, apa sebenarnya yang dimaksud dengan turun? Firman-firman Allah itu bukan di atas sehingga turun. Yang dimaksud turun menampakkan. Tadinya kita analogikan dengan diri kita. Satu orang tidak tahu siapa nama saya. Saya sebut nama saya ini. Itu saya nampakkan sehingga dia tahu. Ya tahu? Satu orang, apa kerjanya? Saya tidak tahu. Saya nampakkan, beritahu dia. Itu artinya turun, menampakkan Al-Quran ini. Ya, sebenarnya dia sudah ada sejak dahulu, tapi dia baru dinampakkan pada 27 Ramadan atau 17 Ramadan. Nah, anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma. Sebelum itu, apa arti Al-Qadar? Ada 3. Kalau di sini terjemahnya malam kemuliaan. Malam kemuliaan. Ini kan terjemahan singkatnya. Kita mau agak sedikit luas lah. Oke, ini bukunya Abi loh teman-teman. Al-Quran dan maknanya disusun oleh M. Quraisy Syihab Abiku. Jadi kalau yang mau mencari juga bisa. Jadi bahan belajar. Oke, Abiku, kenapa? Qadar itu punya makna 3. Yang pertama mulia. Inilah yang populer. Yang kedua sempit. Yang ketiga ketetapan. Lailatul Qadar itu bisa mengandung 3 makna ini. Mulia karena memang dia mulia. Ya toh, Al-Quran turun. Oke. Yang kedua sempit. Kenapa sempit? Waktu Lailatul Qadar itu banyak sekali malaikat turun ke bumi. Jadi sempit. Menjadi sempit karena banyaknya malaikat. Subhanallah. Atau yang ketiga ketetapan. Di malam Lailatul Qadar ini Allah menetapkan sesuatu. Boleh jadi untuk masyarakat luas dengan turunnya Al-Quran untuk umat manusia. Boleh jadi untuk orang per orang. Siapa yang bertemu dengan Lailatul Qadar, hidupnya akan berubah menjadi itu. Jadi itu malam ketetapan. Abi, ayat kedua kenapa dalam bentuk pertanyaan ya? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ada pertanyaan yang tidak dimaksud untuk suatu jawaban. Mau durhaka pada orang tuamu? Itu kan pertanyaan. Seperti kiasan ya? Jadi ini Allah juga menggunakan kalimat kiasan. Menggunakan kalimat kiasan itu tujuannya apa? Kalau kita membuka ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang menggunakan istilah wa ma adraka itu adalah sesuatu yang tidak dapat terjangkau oleh nalar manusia. Tidak bisa. Terlalu hebat.
Karena ini kan seperti misalnya wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang menjadikanmu tahu apakah Kamu apa itu Lailatul Qadar? Tidak mungkin terjangkau. Tidak mungkin. Karena itu bintang, wa ma adraka ma thariq. Kamu tidak tahu bintang itu apa. Wa ma adraka ma yaumuddin. Apa yang menjadikan kamu tahu? Kamu tidak tahu tentang hari kiamat itu. Jadi selalu menggunakan diksinya itu Ya, wa ma adraka. jadi kalau ada kata ma adraka, maka itu menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak mungkin terjangkau oleh nalar manusia. Ma adraka ma Lailatul Qadar. Termasuk Lailatul Qadar kita juga tidak mungkin menjangkau apa itu malam Menjangkau, kemuliaan. kecuali kalau diberitahu oleh Rasul. Ya toh? Baru dia ku beritahu engkau sedikit darinya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Satu hal yang kita ingin garis bawahi lagi, 1000 itu apa artinya? Banyak. Banyak. Bukan dalam arti 82 tahun. Kalau saya berkata, dia bawa alasan 1001 alasan. Bukan berarti angka yang di atas 1000 dan di bawah 1002. Menggambarkan jumlah yang banyak. Banyak sekali yang tidak terjangkau banyaknya. Bukan berarti 1000 bulan di sini ya. 1000 bulan. Itu hanya untuk menunjukkan betapa banyaknya Betapa jumlah banyaknya. bulan. Karena bulan tuh digambarkan Allah, bulan tuh sesuatu yang indah ya, Bu. Bulan sesuatu yang indah, bisa begitu. Dan bulan itu juga masa tertentu dari perjalanan manusia. Manusia itu dalam hidupnya seperti bulan. Bagaimana? Kita tidak lihat itu bulan. Terus dia muncul. Sedikit kecil. Sampai kemudian purnama terus turun, menghilang. Hidup kita seperti itu. Kita tadinya tidak ada. Kecil bayi, dewasa ini. Sudah dewasa turun, hilang. Kita manusia seperti bulan. Jadi kalau Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan? Artinya hidupmu di dunia ini dan di akhirat akan jauh lebih baik daripada kamu tidak menemukan. Hanya ada syaratnya. Apa itu lanjutannya? Turun pada malaikat dan ruh. Turun malaikat. Mau tahu tandanya orang yang dapat Lailatul Qadar? Malaikat turun kepadanya. Apa maknanya malaikat? Malaikat itu selalu menganjurkan untuk kebaikan. Jadi kalau ada orang berkata, oh saya ketemu Lailatul Qadar, tapi masih jalannya gini-gini, bohong itu. Dia selalu tertarik untuk kebaikan. Karena malaikat itu mendorong pada kebaikan. Apalagi, salamun ya hatta. Hatinya damai. Tidak dendam, tidak dengki. Selalu semuanya dilihatnya dalam penuh kedamaian. Paling tidak kedamaian pasif. Damai itu ada damai aktif, ada damai pasif. Kalau saya memuji itu damai aktif. Tapi kalau saya tidak mencela itu damai pasif. Saya tidak mengambil hak orang itu sudah damai, tapi damai pasif. Berilah dia. Salam ya hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Fajar apa? Fajar kehidupan kelak di akhirat. Kita fajar hidup kita waktu kita lahir. Ya, maghrib asarnya, habis sekarang sudah asar, sudah hampir maghrib nih. Ya toh? Maghrib, insya Allah. Oke deh, turun, nanti bakal hidup lagi. Waktu kita hidup di akhirat itu, pertama hidup fajar hidup kita. Jadi salamun hiya hatta matla'il fajar. Fajar. Salam kedamaian yang agung dan besar malam itu sampai terbitnya fajar lagi. Sampai kita kehidupan yang berikutnya di akhirat. Kalau sudah sampai di sana kita dalam keadaan damai, maka kita akan masuk di negeri yang penuh kedamaian. Itu Daris Salam, negeri yang penuh kedamaian itu di akhirat. Itulah yang penuh kedamaian. Tidak ada dosa, tidak ada dendam, semuanya damai. Itu. Dan Lailatul Qadar ini insya Allah memang kalau kita berupaya bersungguh-sungguh kita dapatkan di bulan Ramadan ya. Ya, karena dia itu hanya di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sedangkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-Quran berkata, tanggalnya nggak tahu lah kapan. Kalau kita tahu mau janjian, Wi. Tapi jadi setiap hari kita harus selalu usahakan. Setiap hari, itu sebabnya dirahasiakan. Supaya setiap saat kita siap untuk itu. Bukankah tujuan surah ini untuk mendorong kita beramal soleh?
Mudah-mudahan, insya Allah mudah-mudahan tahun ini ketemu Lailatul Qadar. Amin, Amin ya amin, Rabb. amin. Terima kasih Abiku. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.